Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah, masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah, wa hal majar hatta nastati'a an najta jami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Berbuat ibadah sangatlah mudah, tapi mempertahankan ibadah pahala itu yang susah. Pahala ibadah tu susah mempertahankannya. Kalau melakukan ibadah tu senang saja, datang ke masjid, zikir, iktikaf, salat, dah selesai, dapat kita pahala ibadah. Tapi mempertahankan pahala itu yang susah. Susah mempertahankan pahala ibadah. Baru selangkah keluar dari pintu masjid, lah hilang pahala tadi. Si anu tu tadi ke masjid, bodak atau balamek kan. Mulai mengunjing orang ni lagi. Selangkah baru keluar dari pintu masjid, hilang pahala yang 2 jam kita lakukan hari ini. Si anu tu tadi ke masjid, parfum tak tanggung-tanggung parfumnya, parfum yang paling mahal katnya tu. Jadi hilang. Jadi mempertahankan pahala ibadah itu susah. Jadi melakukan ibadah senang, mempertahankan pahalanya susah. Maka kita mencoba untuk mempertahankan pahala itu. Maka itulah yang kata imam tadi, doa tadi, watammim taksirana, bukan takthirana, bukan ta, tapi sad, taksirana. Watammim taksirana, ya Allah sempurnakanlah yang kurang dari amal ibadah kami ya Allah. Kadang ibadah kita banyak yang kurang, salat yang kurang khusyuk, kadang zikir yang kurang khusyuk, kadang kita salat tapi matun tak ke mana-mana. Tambah pula di siku ada, biasanya ada tu kan di atas tu ibu-ibu biasanya salat tapi mantu mandang je kebacaan tu. Piti anak yatim sekian puluh juta. Aku wirid setelah aku Ustaz Zulhendri Rais. Tammim taksirana. Itulah imam berdoa. Tammim, sempurnakanlah kekurangan kami ya Allah. Tu kurang kita. Kita kena panah juga oleh syaitan di dalam salat kita. Maka tak ada yang sempurna dari kita. Oh, saya khusyuk salat saya Ustaz. Mungkin khusyuk, tapi bisa jadi dalam salat kita tu ada riya. Khusyuk ya khusyuk, riya berbeda lagi. Maka oleh karena itu selalulah kita bermunajat kepada Allah agar nikmat yang seperti ini tetap Allah kekalkan kepada kita dan Allah terima amal ibadah kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang dirawikan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya dan disahihkan juga oleh Imam Hakim, kemudian dirawikan juga oleh Imam Ahmad, kemudian dirawikan juga dinukilkan juga oleh Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Ada kitab yang luar biasa, nama kitab itu bernama Hilyatul Awliya. Kitab tu cantik-cantik namanya. Nama kitab tu bagus-bagus. Maka kalau ulama biasanya kalau memberi nama anak diambil saja dari kitab. Dari kitab diambil. Siapa nama? I'anatul Talibin. Nama kitab tu kitab I'anatul Talibin. Kalau orang tak biasa membacanya, patah-patah lidahnya. Siapa nama? I'anatul Talibin. I'anatul Talibin kan. Payah dia membaca namanya. Siapa nama? Jauhar Maknun. Itu nama-nama orang dulu, dari nama kitab diambil. Ini ada nama kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya karangan Imam Abu Nuaim.
Banyak. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Abid Dunya. Ada nama seorang imam digelar dengan Abid Dunya. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni family Nabi. Ibnu Abbas ni keluarga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi ulama, Zaid bin Sabit kalau tak salah dalam riwayat, Zaid bin Sabit setelah ikut solat jenazah, siap solat jenazah, beliau pergi lagi. Beliau meninggalkan tempat solat jenazah tadi. Sayyidina Abdullah ibni Abbas nampak Zaid bin Sabit nak pergi tu, langsung disiapkan kuda, kendaraan untuk Zaid bin Sabit disediakan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, silahkan tunggangi kuda engkau, silahkan tunggangi kendaraan engkau, kata Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit tidak mau. Kenapa engkau lakukan ini, hei keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia bersalaman, diciumlah tangan Zaid bin Sabit oleh Abdullah bin Abbas. Ini salah satu adab daripada ulama. Abdullah bin Abbas mencium tangan beliau. Dicium tangan beliau, ini tak boleh, kamu tak boleh mencium tangan saya, karena kamu adalah keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kamu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beradab dan berakhlak kepada ulama. Jadi boleh mencium tangan tu. Boleh, apalagi untuk ulama, orang tua kita. Ini ada orang yang salam dengan orang tua, salam seperti salam koboi saja tu. Gini kepada orang tua. Nah, dianjurkan cium tangan. Kenapa cium tangan? Ta'adduban. Agar kita beradab kita. Cium tangannya. Ini seperti salam koboi saja tu dengan orang tuanya. Kini ada pula saya lihat kebiasaan anak-anak kita sekarang. Salamnya bukan ke cium ke pipi, ke mulut dia, ke kepala pula tu. Entah sakit kepala, entah apa namanya. Salam ke sini dia. Kadang ke sini pula anak kita sekarang. Ajari anak kita cara beradab. Ke sini apa sini? Kadang ke sini. Oh, kata ibunya, ibu guru di rumah, di sekolah, kata ibu guru, kalau ke sini takut nanti kena virus, kena HIV, maka tak usah ke mulut, ke sini. Kalau sama orang lain tak apalah ke sini. Tapi kalau dengan orang tua, cium tangannya, ajari anak-anak kita. Jangan mau dia ke sini. Apa kasih kau pula poinnya? Tak pernah. Kita lihat orang-orang tua kita dulu kalau dengan guru nak cium tangan guru mana? Memang ke mulut. Seperti ini mencium tangan guru. Ini anak-anak sekarang, ke sini. Iya enggak anak bapak ibu sekarang salam? Macam mana caranya sekarang salam? Ke sini dia. Adab dari mana ini ke sini ni? Maka sakit taruh kepala ke siko punya. Ini adab dari baginda Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas mencium tangan Zaid bin Sabit, ditarik oleh Zaid bin Sabit tangannya cepat. Tak boleh engkau mencium tanganku. Tapi sudah dicium. Seperti itulah Rasul mengajarkan kepada kami, kata Abdullah bin Abbas, untuk beradab dan berakhlak kepada ulama. Tak lama setelah itu, dah selesai, Zaid bin Sabit pun menaiki kudanya, nak menaiki kendaraannya, kemudian bersalaman keduanya. Pas keduanya bersalaman, Zaid pun mencium tangannya Abdullah ibn Abbas. Ini pernah saya lihat di Mesir ni. Kalau di sini jarang saya melihat ulama dengan ulama saling cium tangan. Jarang saya melihatnya di kita di sini. Kalau di Mesir umumnya ulama dengan ulama saling cium tangan. Di sinilah dalilnya. Padahal Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Sabit ini sering selisih pendapat ini. Sering, tapi tak pernah keduanya saling menjatuhkan dan saling mengejek di tempat umum. Ini sering selisih pendapat ini. Hal yang biasa saja. Kemudian ditanya pula oleh Abdullah bin Abbas, kenapa kamu mencium tanganku sedangkan engkau adalah ulama? Apa kata Rasul? Kata Zaid bin Sabit, begini pula lah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk beradab kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan akhlak ini sangatlah indah. Kalau sudah sama-sama berakhlak, indah dia. Jadi hadis yang akan kita baca ini adalah riwayat daripada Abdullah ibni Abbas. Apa hadisnya? Hadis ini masyhur, sering kita dengar. Apa hadis itu? Ightanim khamsan qabla khamsin. Persiapkanlah, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
Apa yang 5 ni kira-kira? Pergunakan yang 5 ni, manfaatkan yang 5 ni sebelum datang yang 5 pula. 5 saja kata Nabi. Hadis ini hasan, ada sebagian menghukum kepada hadis ini sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Apa 5 itu? Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramaka. Muda engkau sebelum datang tua engkau. Maka muda sebelum datang tua. Gunakanlah masa muda engkau sebelum datang masa tua engkau. Muda ni macam mana muda ni Ustaz? Muda ni maksudnya orang yang masih dia semangat, yang masih dia gigih, maka pergunakanlah semangat itu. Untuk apa? Untuk membela Islam. Jangan kita muda tapi cengeng. Kita orang muda tapi pemalas. Kita orang muda tapi segan dalam beribadah, tak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini segan, ini namanya anak muda yang cengeng ni tak laku ni kalau dalam Islam ni. Sama kata orang kita apa, bencong, banci. Banci tu, bencong tu apa, tak ada yang mau dia. Tak ada semangat satu pun dia. Maka syababaka qabla haramaka. Muda engkau sebelum engkau tua. Kalau dah tua, tak bisa ngapa-ngapa kita. Namanya orang tua. Orang tua kadang semangat saja yang ada. Kadang orang tua ni marah pun aja yang ada dia. Marah saja banyaknya. Semangat agak kurang dia sikit. Maka orang tua pun kadang berani pula dia untuk melawan anaknya, nak menangani anaknya. Anaknya ni kalau melawan orang tuanya sekali gini aja dah mampus orang tua. Tapi orang tua ni kekeh juga dia. Maka kata Nabi, manfaatkanlah, gunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Maka nanti ketika kita muda ni kita ditanya. Saya di masjid ni masih banyak yang muda juga ini. Dan yang tua-tua masih ada juga ni. Ya. Nanti akan ditanya, syabab engkau ketika engkau masa muda ke mana engkau manfaatkan? Kalau kita yang hari ini di masa muda ke masjid, ke majlis ilmu, nanti kita bisa bilang ke malaikat, malaikat, saya ketika muda sering hadir di majlis ilmu. Saya ketika muda sering hadir di majlis-majlis pengajian. Saya ketika muda meramaikan masjid. Saya ketika muda ikut membangun masjid. Ini orang yang berhasil ketika mudanya. Tapi kalau ketika kita muda hari ini ditanya, kamu kemana saja ketika mudamu? Al-Quran dihina, kamu kemana? Orang bangun masjid, kamu kemana? Ada majlis ilmu, kamu kemana? Jawaban tak tentu dah. Pokoknya lolok main handphone, lolok main handphone, lolok main handphone. Itu pula lah nanti yang akan kita dapat peroleh nanti. Maka syabab ni, masa muda kita ni pergunakanlah. Maka anak-anak muda yang hari ini manfaatkan masa muda. Kapan perlu kita nazarkan waktu kita ni. Waktu kita muda ni lah yang kita nazarkan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Maka orang muda sangat berguna. Sangat berguna. Setidaknya semangatnya untuk mengucapkan kalimat takbir. Itulah orang-orang anak-anak muda kita. Jadi yang pertama kata Nabi, jadi persiapkanlah, lakukanlah, manfaatkanlah yang 5 perkara sebelum datang yang 5. Pertama, masa muda engkau sebelum datang masa tua engkau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, sihataka qabla sakhtika. Sehat engkau sebelum datang sakit engkau. Kita kan sehat ni, alhamdulillah. Manfaatkan sehat itu cepat. Manfaatkan sehat tu ke masjid. Manfaatkan sehat tu menghadiri majlis ilmu. Manfaatkan sehat itu menjalin hubungan silaturahmi. Manfaatkan sehat itu berbuat baik kepada orang. Manfaatkan kesehatan tu untuk membahagiakan orang. Ini namanya kesehatan yang bermanfaat. Tapi kalau sehat tapi manfaatnya tak jelas. Dia sehat tapi main tiap hari ke mall. Dia sehat tapi duduk di kedai mengunjingkan orang. Dia sehat tapi ngurumpi terus muka aib orang. Ini rugi kita. Maka ketika kita sehat ini, manfaatkanlah sebelum datang sakit kita. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kita terasa nikmat sehat ni mahal ketika kita sakit. Ketika sakit, coba kalau nak percaya, coba sakit sekarang. Sakit kita. Tak usah sakit yang parah sekali. Sakit gigi sajalah, sakit gigi.
Sakit gigi, orang baik cakap orang, kita marah juga tu sama orang. Maka ada istilah orang sakit gigi ni lebih parah dari sakit hati katanya. Sakit gigi lebih parah dari sakit hati. Orang bercakap baik, kita marah juga, kita emosi kita. Itu cuma baru sakit gigi. Jangan sakit gigi lagi, sariawan saja kita. Sariawan, ya Allah, sariawan sedikit saja kena cabai, berair mata kita. Ketika sariawan pasti kita ingat, memang enak rupanya kalau tidak sariawan. Ini maksud dari hadis ini. Jadi kita baru terasa nikmat Allah itu mahal harganya, indah nikmat Allah ketika nikmat itu meninggalkan kita. Ketika sehat tak kita ingat, ketika sakit baru kadang kita ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sama dengan orang buta. Ketika melihat apa-apa dia tak terasa nikmat Allah itu mahal. Tapi ketika dia buta, baru dia terasa ternyata mahal sekali harga nikmat melihat yang Allah berikan kepada dia. Jadi sihatuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehat engkau sebelum datang sakit engkau. Jadi jangan sampai kalau sakit baru kita beribadah kepada Allah. Sehat inilah kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sehat ini pun kita malas, kadang kita beribadah kepada Allah. Orang kita ni justru kalau dah sakit baru cepat istighfar kepada Allah. Ketika dia sakit baru rajin ibadah. Ketika dia sakit baru munajat kepada Allah. Ya Allah, sihatkanlah saya ya Allah, sihatkanlah saya ya Allah. Ketika sakit, ketika sehat tak ada dia munajat kepada Allah. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, pergunakanlah waktu sehat engkau sebelum datang waktu sakit engkau. Sakit itu bisa datang ya Ustaz, bisalah. Sakit ini kan juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang sakit itu saja yang Allah beri kesehatan zat? Banyak orang-orang yang sakit juga semuanya Allah ampuni bagian daripada dosanya. Jadi kenapa orang banyak memilih dirinya, kadang ada sebagian ulama lebih memilih dirinya sakit dibandingkan sehat. Karena orang sakit ni selama dia sakit maka akan Allah ampuni dosanya. Ada ulama yang memilih sakit saja dia. Tapi ada juga orang yang memilih sakit tapi sakit itu tidak diketahui oleh orang. Ini ada, saya punya salah seorang guru dari guru saya, dia memiliki sakit ya. Sakit diabetes atau sakit gula. Kaki ini dah habis nih, berulatnya. Tapi tak ada satu pun yang mengetahui. Tak ada. Walau keluarga, walau murid. Guru saya ni tahu ketika beliau mengambil wuduk. Ketika sang guru mengambil wuduk, nampaklah terangkat sarungnya ni, nampaklah ini kaki ni berulat. Tapi tak ada orang mengetahui. Ini yang luar biasa. Orang yang sakit yang seperti ini yang luar biasa. Maka ada dalam hadis Nabi SAW, orang ketika dia selama dia sakit, maka akan Allah ampuni dosanya. Gila termasuk sakit tak? Gila termasuk sakit tak? Berarti kalau begitu orang gila selama dia gila Allah ampuni dosanya. Mau ibu-ibu gila tak? Nak mau dia ampuni dosa. Maka orang gila tak takluk kepada hukum. Orang gila tak masuk dalam hukum taklif. Yang masuk dalam hukum taklif tu Islam balik berakal. Orang gila tak masuk dia. Orang gila masuk surga atau masuk neraka? Tak sepakat kayaknya. Ada dalam neraka, ada dalam surga. Orang gila masuk neraka, masuk surga? Neraka? Masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak mau masuk surga? Mau. Jalan satu-satunya kilo. Itu cepat tu. Maka beruntung orang gila. Beruntung, sangat beruntung dia orang gila. Bayangkan saking beruntungnya orang gila, di dunia dia tidak memiliki dosa. Di akhirat nanti kan takkan dihisab langsung, dia masuk ke dalam surga. Ya, karena dia tidak memiliki hak mukallaf. Dia tak memiliki akal. Maka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai makhluk yang sehat, berakal sehat, tak boleh kita mencaci dan menghina orang gila. Apalagi menyakiti hati orang gila, apalagi menyakiti fisik orang gila. Ada kita yang agak sering kita menyakiti orang gila ni. Nampak orang gila langsung kita lempar dia. Tak boleh.
Kita tak boleh memperlakukan. Dia tetap seorang manusia, cuman bedanya kita dengan dia, Allah beri kita akal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu cara ujian di rumah sakit jiwa Panam itu, dia, maaf cakap kita, semua calon-calon legislatif pejabat kita ni harus ada surat keterangan sihat jiwa. Tanya sama orang-orang yang ikut di legislatif, yang pejabat kita itu harus ada surat keterangan sihat jiwa. Dites. Cara tesnya bagaimana? Dokter ni bagus dia. Dibocorkanlah, ditusuknya ember dari bawah oleh dokter yang akan menguji ini. Dokter menguji ini. Setiap orang gila yang akan masuk itu dites, itu diuji, dites, diuji. Disuruhlah orang gila ni mengisi ember yang bocor tadi. Kalau ni tes, setiap orang gila nak masuk dites dia, bukan langsung dimasukkan saja. Kadang orang sehat nanti, ada keluarganya yang tak suka, dimasukkan saja dia ke rumah sakit jiwa, padahal dia sehat. Pas sampai di sana dites, diuji. Ini orang gila, diteslah, diuji. Apa ujiannya? Itu ujian yang pertama itu, mengisi ember yang bocor. Ada orang gila, dicoba isi. Ini cerita pengalaman teman yang bekerja di dalam. Dicoba diisinya, disediakan air, ini ember yang bocor, diisi. Dia lihat di bawah, keluar. Apa dia bilang? Gila pak mapak katanya. Ini ember bocor, mana mau penuh dia katanya. Pandai pula orang gila mengatakan orang yang mengujinya gila. Jelas dibocor, mana mau dia. Ini sukses satu nih. Dia ada 5 tahapan ujiannya. Kau nak percaya, coba pula lah ikut tes di sana. InsyaAllah keluar itu surat sehat jiwa. Apa nama suratnya? Itu para calon legislatif kita harus mendapatkan surat itu, baru boleh mencalon jadi legislatif, DPR atau MPR. Itu cara tesnya. Maka kadang orang gila, termasuk yang mulia dia, buktinya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaan, apakah di surga itu dia gila juga atau dah sehat dia? Sehat kan? Jadi kalau begitu baguslah gila kita lagi. Kalau memang di surga jadi orang yang sehat, karena surga tak ada orang gila, dalam surga tak ada orang yang sakit, dalam surga tu semua kenikmatan ada dalam surga. Berarti orang yang gila hari ini di sini, maka nanti dia masuk surga dan dia tidak dalam keadaan gila. Jadi waktu yang sehat Allah berikan kepada kita hari ini, manfaatkanlah waktu ini, manfaatkanlah kesehatan ini. Karena kesehatan ini baru tahu kita, baru sadar kita manfaatnya besar adalah ketika kita sudah dalam keadaan sakit. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, apa kata Nabi? Wa faraghaka qabla syaghalaka. Sibuk, pergunakanlah waktu senggang engkau sebelum datang waktu sibuk engkau. Kita kan ada kadang waktu sibuk, ada kadang waktu yang tak sibuk atau waktu senggang. Maka ketika kita berada di waktu senggang, manfaatkanlah. Manfaatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa manfaat? Banyak, seperti baca Quran, seperti menulis, seperti zikir, seperti ibadah-ibadah lainnya sebelum datang sibuk kita. Ini kita contohkan saja kepada ibu-ibu yang memiliki anak. Ibu-ibu memiliki anak, sering ya ketika anak belum bangun, kita kan masih longgar waktu kita. Itu banyak yang kita manfaatkan, banyak yang kita gapai, banyak yang kita raih ketika sebelum melakukan. Tapi ketika anak sudah bangun, kita sibuk kita mengerjakan, sibuk kita melayani anak. Ini saja contoh kehidupan kita di dunia. Maka ketika ada waktu kita yang kosong, ada waktu kita yang longgar, manfaatkanlah waktu itu. Jadi jangan kita sia-siakan waktu itu. Jadi kalau ada waktu longgar, manfaatkan. Nanti kami ada pengajian di sini, pengajian pembacaan kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti. Nanti siapa yang memiliki waktu senggang, datanglah sebelum datang waktu sibuk. Kan ini kaji kita ini.
Datang di masjid kita ini setiap Jumaat ba'da Isya dari jam 8. Kita akan menghatamkan kitab hadis, kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis ini di dalamnya ada 40 bab. 40 bab, satu bab itu memuat 10 hadis. Berarti kita membaca 400 hadis. Dan ini akan kita khatamkan, akan kita tamatkan membacanya, dan bagi yang mengikutinya dari awal sampai akhir akan kita beri sanad ijazah langsung dari guru ke guru, guru ke guru, dari saya ke guru saya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai kepada pengarang Imam Suyuti. Dan mana nanti yang betul-betul bersungguh-sungguh akan kita beri sanad dari Imam Suyuti langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad itu mutasil. Itu dia hadis. Hadis tu bukannya cerita dapat di kedai. Bukan cerita duduk di warung kopi. Kau duduk di warung kopi terdengar hadis bawa pulang aku. Bukan. Hadis tu bitalaki, dengan belajar, dengan bertatap muka, dengan qiraah membaca, dengan menghafal. Itu hadis. Itu dia kitab hadis. Jadi merujuk kepada hadis yang kita baca ni, siapa yang memiliki waktu longgar, datanglah setiap Jumaat, insya-Allah setiap Jumaat malam datang ke masjid kita ini. Cik duduk aja nak ni tak disuruh membuat kopi dah. Tak disuruh membuat kuih dah. Cik duduk mengambil aja ternyata. Tak pula disuruh menulis. Tak pula mau kita. Rugi. Majlis ilmu itu, apa aja lagi majlis ilmu, majlis hadis, majlis zikir, itu 50,000 malaikat, 50,000 malaikat hadir. Ini hari ini hadir 50,000 malaikat. Lebih ramai malaikat hadir pengajian kita ni dibandingkan kita yang hadir. Kita yang hadir ada berapa? 60 orang. Malaikat yang hadir hari ini 50,000 orang. 50,000 malaikat. Cuma tak nampak di kita. Ngapain dia? Ada dalam riwayat lain yatufu nabi. Ada dia sedang mengelilingi kita. Ada sedang menyaksikan kita. Nanti itulah nanti dia ketika kita meninggal dunia, dia pun ikut saksi kepada Allah. Betul, si fulan tu pernah duduk di Masjid Baitur Rahman, dia mengkaji hadis. Itu gunanya kita duduk-duduk di majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu salah satu manfaatnya adalah agar Allah ampuni daripada dosa kita. Kita banyak dosa kita. Banyak dosa. Tak ada kita yang tidak berdosa. Jadi oleh karena itu, selagi ada kesempatan kita, ada waktu kita yang luang, maka gunakanlah waktu yang luang itu sebelum datang waktu sibuk kita. Kita kalau dah sibuk ni, ya Rabbi, kalau sibuk tu semuanya tak bisa diurus. Suami pun tak bisa diurus, rumah pun tak bisa diurus. Kalau kita sudah sibuk. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, apa yang harus kita manfaatkan? Apa yang harus kita lakukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghinaga qabla faqrika. Ghaniyuka, ghani, kaya engkau sebelum datang miskin engkau. Inilah dia. Roda itu kan berputar dia. Roda berputar. Ketika kita di atas, pergunakan cepat kesempatan kita ini. Kalau kita orang kaya, cepat gunakan untuk membangun masjid. Ketika kita orang kaya, cepat hidupkan majlis ilmu. Ketika kita orang kaya, cepat bantu anak yatim. Ketika kita orang kaya, cepat bantu fakir miskin. Lihat tetangga keliling kita masih ada anak-anak yang putus sekolah. Sekolahkan dia dengan kekayaan kita sebelum datang waktu miskin kita. Kita kaya ni tak selamanya. Qarun saja lihat. Qarun tu orang yang paling kaya. Sebentar saja oleh Allah. Maka dengan kekayaan kita, gunakan kekayaan itu cepat sebelum datang miskin kita. Saya kemarin ada bercerita dengan salah seorang orang kaya. Saya tak bertanya apa-apa, dia langsung bilang, saya punya tanah di Panam sekian hektar Ustaz. Saya punya rumah kos sekian. Saya punya ruko di Sudirman sekian. Saya punya... Wah, ini ikut pengajian dia dengan kita. Saya tanya, sudah berapa anak yatim yang disekolahkan? Diam dia, berubah mukanya. Sudah berapa fakir miskin yang bapak bantu? Tambah merah mukanya. Tak mau saya nanyanya lagi. Nanti tak mau dia duduk dengan kita. Untuk apa kita membanggakan kekayaan kita? Saya punya kebun sawit sekian ratus hektar. Anak yatim sudah berapa yang kita bantu?
Saya punya kekayaan yang begitu mewah, fakir miskin yang kelaparan sudah berapa yang kita bantu? Maka kekayaan kita yang hari ini manfaatkan cepat. Ketika kita meninggal dunia, harta kita diambil oleh dunsanak famili kita, diambil oleh anak-anak kita. Maka anak-anak kita lah yang akan memanfaatkan harta kita. Kalau dapat anak yang beriman, alhamdulillah, dia akan tahu diri bahawa harta dari orang tuanya akan ia infakkan untuk membahagiakan orang tuanya di kubur. Tetapi ketika anak yang tak tahu agama, ketika anak yang tak tahu dengan iman, ketika anak yang tak tahu dengan akidah, justru dia akan mengazab orang tuanya di kubur disebabkan dengan harta kita. Maka dari sekarang tu didiklah anak kita. Boleh kita kaya, didik anak sekarang agar anak ni nanti memanfaatkan harta yang kita miliki untuk membantu kita di alam kubur sana. Ini baru kita mati, orang dah berkelahi tentang harta kita. Ini kebun ini untuk siapa ni? Ini kebun ini untuk siapa? Ini mobil ini untuk siapa? Kita dianiaya, kita diazab. Maka sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa. Lihat dalam sejarah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dalam kitab dijelaskan dalam kitab Sirus Salikin, ada Sayyidina Ali bin Abi Talib tak meninggalkan apa-apa untuk anaknya Sayyidina Husain, tak meninggalkan apa-apa, tapi yang ia tinggalkan adalah surah Al-Waqiah. Jadi maksudnya, kalian baca surah Waqiah maka rezeki kalian akan melimpah ruah. Itu saja nih. Dia takut. Abu Bakar Siddiq berapa kayanya? Sayyidah Khadijah berapa kekayaan Sayyidah Khadijah? Sehingga Sayyidah Khadijah mengatakan apa? Kata Sayyidah Khadijah, kalau boleh nanti ya Rasulullah, setelah saya meninggal dunia, kalau laku tulang belulang saya, maka juallah tulang belulang saya, jadikan dia untuk perang jihad fi sabilillah. Sampai seperti itu kata Sayyidah Khadijah. Tulangnya Khadijah tu luar biasa kekayaan Khadijah. Kalau boleh dihitung kekayaan Khadijah, 1/4 kekayaannya orang Mekah itu baru sebanding dengan kekayaannya Khadijah. Bayangkan kayanya Khadijah. Maka sampai Khadijah mengatakan ke Rasulullah, kalau boleh tulang saya pun nanti dijual, ambil saja tulang saya ini untuk jihad fi sabilillah. Begitu dia. Maka kita yang kaya hari ini, jangan kita kikir. Infakkan terus. Berikan terus kekayaan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ada orang yang putus sekolah, bantu dia. Ada orang yang kelaparan, bantu dia. Silahkan, makmurkan, juangkan Islam. Maka ini sudah nampak ketika terjadinya aksi bela Islam di Jakarta. Allahu Akbar. Luar biasa. Memang nampak orang-orang kaya yang curah, yang murah ini. Nasi, mobil, tronton, air begitu juga. Nampak? Karena orang sadar harta yang kita miliki ini untuk apa? Kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Ghinaka qabla faqrika." Kaya engkau sebelum datang miskin engkau. Kemudian kata Nabi yang terakhir, "Wa hayatuka qabla mautika." Hidup engkau sebelum datang mati engkau. Nah, ini dia. Ini justru kita hidup. Tapi hidup ni sampai mana? Tak ada jaminan. Siapa di antara kita yang bisa menjamin kehidupan kita hari ini? Tak ada. 1 detik pun ke depan kita tak tahu apakah kita masih hidup. Tak ada jaminan. Satu pun manusia makhluk Allah di atas dunia ini tak bisa dia menjamin bahawa dirinya 1 detik ke depan pun akan bisa hidup. Maka selagi kita hidup hari ini, manfaatkanlah kehidupan kita ini untuk menolong agama Allah, untuk tetap istiqamah dalam agama Allah, untuk tetap membantu perjuangan kaum muslimin dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, Allah istiqamahkan iman di dalam hati kita. Allah tambahkan selalu taufik dan hidayahnya kepada kita, dan Allah ampuni segala dosa kita. Dan ketika kita meninggal dunia, Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.